Teman-teman yang berbahagia, para pejuang psikosomatik dimanapun berada, saya hari ini mau membahas tentang adanya beberapa pertanyaan ya terkait dengan perasaan kecemasan yang banyak dikaitkan dengan ketika berada di lingkungan yang tidak dia ketahui, ya, tidak dikuasai lah istilahnya. Dan ini memang sering muncul sebagai suatu kondisi yang buat sebagian orang tuh khawatir ya. Khawatir yang sangat berlebihan. Contohnya adalah khawatir ketemu orang. Nah, ini menarik nih. Padahal sebenarnya diagnosisnya si pasien ini adalah gangguan kecemasan menyeluruh. Kita tahu bahwa dalam konteks gangguan kecemasan menyeluruh, pasien itu akan mengalami kekhawatiran yang berlebihan terhadap situasi sakitnya. Ya, jadi dia khawatir yang berlebihan terhadap gejala-gejala fisiknya, gejala kecemasan itu sendiri gitu. Dan ini saling berkaitan satu sama lain. Maka daripada itu seringkali orang tuh jadi kesulitan untuk mengelola pikirannya itu. Karena ketakutannya itu lebih dominan, ya lebih dominan dirasakan oleh si pasien. Namun yang paling utama sebenarnya bagaimana kita bisa mengelola pikiran ini menjadi jauh lebih bisa difokuskan pada hal-hal yang lebih positif ataupun lebih netral. Tidak terlalu fokus dengan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, ini mungkin tidak mudah buat sebagian orang ya. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan. Menariknya lagi, banyak kasus-kasus gangguan kecemasan ini bukan cuma takut akan dirinya sakit, ataupun takut akan dampak dari penyakit, takut akan ada yang terjadi yang kurang baik, tapi juga dia khawatir kalau ketemu dengan orang lain. Ada perasaan ketakutan yang luar biasa gitu, yang dialami oleh pasien. Nah, kalau ditanya mengapa, apakah ini bagian dari suatu kondisi yang disebut fobia sosial atau social anxiety? Sebagian ya, karena ada bagian yang dimana dia tuh khawatir kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua, lebih punya jabatan, lebih punya tingkatan lah ya istilahnya yang lebih tinggi daripada dia gitu ya. Tapi ada juga karena takut aja berada di dalam konteks di dalam rumah gitu ya, di dalam suatu posisi di mana dia tuh ketemu sama orang yang nggak dia kenal atau baru. Nah, ini juga walaupun di rumah dia sendiri gitu ya. Sehingga orang-orang kayak gini tuh malas terima tamu gitu. Dan secara umum gejala kecemasan ini saling berkaitan satu sama lainnya. Dan perlu dipahami oleh beberapa orang bahwa ini tidak begitu mudah saja diperbaiki kalau sistem saraf pusatnya itu tidak diperbaiki. Mengapa demikian? Karena pada beberapa faktor yang paling penting utama adalah bagaimana dealing-nya atau bagaimana kita berkolaborasi dalam konteks seperti ini. Ini yang utamanya bisa membantu untuk mengurangi kecemasan itu sendiri. Jadi how to-nya itu yang kita harus perhatikan supaya dia bisa masuk ke fase kecemasannya menjadi jauh lebih stabil. Ini yang harus diutamakan dulu sementara. Tunggu dulu. Pertanyaannya, apakah seperti ini tuh bisa hilang? Jadi kalau dibilang gimana nih cara menghilangkan pikiran-pikiran kecemasan yang terkait dengan ketemu orang yang lebih tinggi, termasuk juga berada pada situasi yang mana dia itu merasa kok nggak merasa ada di dalam situ gitu ya. Dia pengen cepat-cepat keluar aja rasanya gitu. Dan ini menurut saya mau nggak mau harus belajar desensitisasi. Kita sudah pernah bicarakan ini ya di awal-awal tentang desensitisasi. Bisa juga dikaitkan dengan exposure therapy ya, desensitisasi ini. Jadi orang itu bukan menghindari tempat ataupun situasi di mana dia berada. Tapi gimana kita bisa membuat respon terhadap situasi tersebut lebih less atau lebih kurang daripada sebelumnya. Ya, misalnya bagaimana kita bisa membantu diri kita dalam posisi tersebut tuh walaupun berdebar-debar luar biasa, respon otonomnya terlalu aktif, kita bisa bantu dengan obat. Misalnya obat apa tuh
misalnya propranolol. Ya, banyak tuh dikasih oleh dokter jiwa maupun dokter jantung ketika dia berada pada situasi seperti itu. Tapi sini obat tidak boleh diberi sendiri. Ya, tidak boleh dibeli sendiri, tapi harus dengan resep dokter. Di mana orang itu bisa mengurangi denyut jantungnya ketika dia berhadapan dengan orang lain. Tapi kan nggak bisa begitu saja selesai dengan obat terus udah gitu ya. Nah, itulah makanya kenapa kita mesti melakukan yang namanya latihan. Yang tadi dibilang desensitisasi itu adalah latihan di mana kita terus menghadapkan diri kita pada situasi tersebut. Nggak boleh kita itu malah menghindari situasi tersebut. Dan ini memang perlu kesadaran banget. Jadi memang kenapa kita selalu bilang mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar. Karena pada posisi seperti ini, kita nggak mau membiarkan diri kita itu seolah-olah kayak nggak bisa dikendalikan. Tapi kita mau, kita bisa mampu mengendalikan diri kita jadi jauh lebih baik. Dan inilah teman-teman yang penting buat kedepannya, karena bagaimanapun teman-teman yang akan menghadapi sendiri. Nggak ada yang bisa bantu ketika itu terjadi. Bukan dokter jiwanya, bukan teman atau keluarga. Walaupun banyak di antara kita ketika berada pada kondisi tersebut mungkin lebih nyaman kalau bersama dengan orang-orang yang kita kenal, yang bisa menolong kita kalau kita kenapa-napa. Nggak sampai panik mungkin, tapi kalau lagi nggak enak badan itu rasanya lebih nyaman kalau ada orang yang bisa dimintai tolong. Itu kan begitu. Jadi begitu luasnya dinamika terkait dengan gangguan kecemasan ini. Buat sebagian orang mungkin jadi keselnya luar biasa ya menghadapi situasi seperti ini. Rasanya tuh kenapa nggak selesai aja sih gitu ya. Tetapi bagaimanapun kita tahu bahwa problem yang berkaitan dengan gangguan kecemasan memang sesuatu hal yang mau nggak mau kita mesti belajar untuk mengelolanya sendiri. Nggak ada cara lain selain daripada mengelola sendiri. Saya jarang sekali mengungkapkan hal ini kalau di membership kita. Kenapa? Karena saya berharap teman-teman itu tidak lagi fokus pada gejala, tapi lebih fokus bagaimana mengatasi gejala tersebut atau mempersiapkan diri kita jadi jauh lebih baik. Jadi mindsetnya itu diubah supaya jangan fokusnya ke pikiran bagaimana mengurangi gejala tersebut, tapi mempersiapkan diri supaya jadi orang yang lebih tahan terhadap situasi-situasi tersebut. Karena hal-hal seperti inilah yang sebenarnya bisa membantu kita melewati dan mempertahankan supaya nantinya tidak kambuh lagi. Biasanya tuh orang suka kambuh kalau misalnya dia sudah mulai loss gitu ya. Dia udah nggak fokus dan dia akhirnya kambuh lagi. Kondisinya itu kembali lagi membuat dia tidak nyaman. Nah, ini yang kita tidak inginkan, teman-teman. Mudah-mudahan kita mengingatkan lagi dengan cara seperti ini supaya teman-teman, terutama yang bergabung di membership itu juga mempelajari hal lain selain daripada situasi yang selama ini kita kenal sebagai gejala-gejala kecemasan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap semangat menjalankan pelatihan kita, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga menjadi mantra kita bersama yang tetap kita dengungkan dan juga kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.